Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita YouTube channel podcast SMK Bakti Praja Adiwarna. Berhubung hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Puskesmas, kita akan berbincang-bincang tentang apa itu COVID-19, bagaimana penularannya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kita kedatangan tamu spesial, Ibu. Monggo Ibu perkenalan dulu. Oke, siap. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dari kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bertin Suryaningsih. Kebetulan saya di Puskesmas Adiwarna adalah petugas surveillance. Petugas surveillance itu adalah petugas yang kaitannya kita ngurusi hal-hal tentang bencana, tentang wabah. Kebetulan 2 tahun kemarin kita ada pandemi, masuknya kejadian luar biasa. Ya sama-sama kita tahu lah, kita sudah lockdown, sudah PPKM, kemudian kita bisa beraktivitas lagi ini dengan sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Ya terus untuk kita juga sama-sama sudah berusaha untuk vaksin. Harapannya ketika vaksin ya sekalipun kita hasil swab antigen atau PCR-nya positif, ya gejalanya tidak separah orang yang belum pernah divaksin gitu. Untuk agenda kami 2 tahun kemarin alhamdulillah kita sama-sama sudah melewati beratnya pandemi. Kemudian ada lonjakan kasus di bulan Juli 2021. Kita sama-sama tahu tidak bisa beraktivitas kemana-mana, sekolah ditutup, Bu, aktivitas dibatasi, perkantoran 50%. Kemudian baru beberapa bulan inilah kita bisa aktivitas normal, itu pun dengan syarat sudah vaksinasi gitu. Terus kita memang ada kegiatan untuk sampling rutin sekolah. Jadi kita sampling swab antigen ke sekolah-sekolah gitu untuk sekolah yang pesertanya kurang dari 300, kita ambil 30 siswa dan 3 guru. 3 guru. Kalau siswanya lebih dari 300, kita ambil 10%-nya. 10% dari jumlahnya. 10% dari jumlahnya kita swab gitu. Untuk ini sih kita beberapa sekolah alhamdulillah ya hasilnya negatif, tetapi kita tetap tekankan pada teman-teman siswa, teman-teman pendidik untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap untuk utama Bu. Tetap menjaga protokol kesehatan. Kita jangan abai, sekalipun keadaan sudah membaik, kita merasa sudah vaksinasi, tetapi protokol kesehatan juga harus tetap kita pertahankan gitu Terus untuk selanjutnya kalau COVID itu sih sebetulnya ya bisa kena ke siapa aja ya. Kita bergejala atau tidak bergejala. Bahkan dari umur usia bayi ya Bu. Bayi bisa. Kadang kalau bayi ya itu kan mobilitas ya, bayinya di rumah tetapi kita sebagai orang tuanya mobilitas yang kemana-mana kan bisa juga. Terus imunitas bayi kan bayi lansia itu kan masih imunitas yang rentan apalagi untuk lansia yang banyak komorbidnya kan. Makanya kemarin kita vaksinasi kan gencarnya ya sasarannya ya lansia, pelayanan publik, karena kita yang sering mobilitas, sering bersinggungan dengan dunia luar gitu ya. Harapannya ketika kita pulang ya kita melindungi diri kita dan keluarga kita. Apalagi ini vaksin harus 3 kali gitu. Betul, untuk ini sementara untuk lansia, komorbid, pelayanan publik seperti tenaga pendidik tenaga pendidik juga harus 3 karena ketemunya banyak orang gitu. Jadi ya kita sekalipun sudah vaksin ya harapannya teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker pakai masker, rajin cuci tangan lah, Terus kalau misalkan sudah mulai ngerasa nggak enak badan nih, sebaiknya ya
kita menarik diri aja lah, menarik diri dari lingkungan besar gitu. Harapannya ketika ternyata kita dites positif, tidak semakin banyak orang yang kontak dengan kita gitu. Ini kan informasi terbaru, ada jenis varian baru nih Bu nggih. Itu namanya apa Ibu? Untuk varian jenis baru itu memang Omikron. Jadi untuk di Kabupaten Tegal itu sendiri, untuk jenis COVID-nya memang untuk mengetahui jenisnya kita harus dites ke lab yang lebih besar. Gitu. Jadi kita baru tahu jenisnya. Untuk sementara ini memang belum ada info apakah sudah ke Tegal atau belum. Tetapi apapun jenisnya, kembali lagi lah, kita tetap, ya harapannya sih kita jangan kena ya. Kalaupun kena ya gejala ringan. Jadi harapannya ya saya positif, saya butuh waktu istirahat aja gitu. Jadi kita sama-sama memotivasi orang terdekat dulu deh, satu keluarga dengan kita, biar tetap sehat semua gitu. Satu keluarga dengan kita, saling mengingatkan. Ya memang ya ini aja di Indonesia ya, di Jakarta. Tadi pagi saya baru lihat nih berita Wisma Atlet tuh tadi malam kamarnya lampunya udah terang-terang. Tandanya sudah mulai membanyak ya, Bu. Kita sih tetap pengennya jangan sampai kejadian tahun kemarin terulang. Tapi kan tapi ya itu kembali lagi, sekali lagi diingatkan, sama-sama menjaga protokol kesehatan teman-teman gitu. Harapannya kalaupun kena ya gejalanya tidak berat, kalaupun iya kena ya kita istirahat aja deh 10 hari gitu. Maksudnya jangan perburukan keadaan gitu. Nah, untuk istirahat di rumah aja itu apa yang harus kita lakukan Ibu? Kadang kan orang takut nih mau periksa, nanti dikarantina di rumah sakit gitu. Jadi kalau kita sudah dinyatakan positif ya, positif COVID itu kan bisa diketahui dari antigennya positif atau tes PCR-nya positif. Kalau sudah tahu positif, nanti petugas puskesmas akan melacak siapa saja yang kontak erat dengan kita. Pertama, kedua, petugas puskesmas melalui bidan desa, melalui perangkat desa, melalui satgas desa, nanti kita akan pemantauan selama yang bersangkutan isolasi mandiri. Gitu, Jadi selama isolasi mandiri kita akan dipantau. Untuk aktivitas saya kalau isolasi mandiri ngapain aja sih? Masa tidur aja gitu? Enggak, monggo aktivitasnya seperti biasa. Yang dihindari adalah tidak keluar rumah, tidak mobile. Jadi kegiatan yang membuat kita bergerak luas, bergerak bebas gitu dihindari dulu. Jadi kita hanya di dalam rumah. Boleh olahraga di teras, boleh berjemur, boleh makan minum monggo. Dan pastinya makannya juga harus sehat ya Bu. Bu. Kalaupun kita ternyata ini sih yang sekarang sih teman-teman yang positif untuk gejalanya masih gejala ringan ya. Kalaupun mendekati seperti kemarin ada kita mulai kehilangan rasa makan nih, makan sudah nggak ada rasanya gitu. Ya kita lawan aja karena kita butuh energi, butuh imun untuk sehat kembali gitu. Jadi motivasi ke diri sendiri, berdamai bahwa saya positif, saya hanya butuh istirahat aja. Terus juga memang dukungan dari orang sekitar. Kayak misal nih di sekolah ternyata ada salah satu siswa yang positif. Misal teman-teman guru-guru saling memberi support. Guru juga menyampaikan ke teman-teman yang sekelas bahwa temannya ini positif, tidak untuk dihindari, untuk selalu memberi dukungan. Komunikasi biasa. Ketika dia sudah selesai isolasi mandiri, sekolah lagi, kita terima lagi dia dengan baik gitu. Jadi tidak dikucilkan ya Bu. Jangan dikucilkan karena orang-orang yang sudah positif, sudah isolasi mandiri, harapannya kita dan memang ya sudah selesai isolasi mandirinya, sudah selesai, sudah bisa beraktivitas kembali. Saling mengingatkan aja untuk tetap protokol kesehatan. Sekali lagi ya protokol kesehatan ya Ibu ya, saling mengingatkan 3M. Kita pakai masker, jangan ya kalaupun bepergian ya kita bepergian tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang kan juga tempat-tempat umum ya, tempat-tempat umum itu kan sudah sudah adalah stiker-stiker protokol kesehatan. Terus tempat-tempat umum juga mulai
menerapkan yang belum vaksin nggak boleh masuk gitu. Jadi kan kita tetap melakukan upaya-upaya untuk menekan angka COVID tidak melonjak lagi seperti tahun kemarin gitu. Apalagi ini mau puasa mau lebaran gitu. Betul. Nanti ada kejadian lagi kita nggak bisa sholat ini. Gitu. Jadi ya apa ya? Kalau tadi dibilang pencegahan angka COVID tidak melonjak ya kita sama-sama. Tidak hanya tugas dari petugas kesehatan, tidak hanya tugas dari kita yang tahu COVID itu apa, tapi kita semua. Karena petugas kesehatan itu pun untuk ikut menekan ini kita dibantu dari teman-teman Satgas Desa, teman-teman Satgas Kecamatan, dari Polsek, dari Koramil. Kita sama-sama kerjasama lah, kerja bareng gitu. Jadi untuk edukasi, untuk pemantauan kita pun bareng-bareng. Jadi harapannya ini tuh menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan dan untuk menekan angka supaya nggak naik lagi gitu. Kan nggak mau ya terulang jangan lagi. Sampai Ibu. betul. Ini apalagi siswa sudah mulai seneng berangkat sekolah, setiap hari belajar, bertemu dengan temannya, dengan gurunya. Karena kata mereka, jujur saja Ibu Guru, saya daring di rumah juga kadang nggak punya kuota, HP-nya rusak. Nggak ada ini ya istilahnya jenuh nggak mengerjakan tugas gimana. Tapi kalau mengerjakan tugas hanya lewat HP kan nggak ada hiburan, nggak ketemu teman, nggak bisa ngobrol, nggak ada sangunya juga. Mungkin Ibu sedikit pesan buat siswa-siswi SMK Bakti Praja Adiwarna apa, bagaimana cara kita setiap hari, atau monggo pesan-pesannya. Oke, siap. Untuk teman-teman pelajar khususnya SMK dan SMA Bakti Praja Adiwarna, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dipertahankan. Untuk teman-teman usia SMK SMA itu kan mobilitasnya lebih tinggi. Betul. Ya, tidak hanya di sekolah. Kalau di sekolah mungkin terkontrol. Kalau pergaulan kan kita nggak bisa. Jadi teman-teman itu menjadi contoh untuk teman-teman yang lain di lingkungan pergaulannya. Saling mengingatkan protokol kesehatan. Pertama, tetap pertahankan protokol kesehatannya. Kedua, kalaupun ternyata ada teman atau keluarga yang positif, segera melaporkan ke petugas kesehatan untuk kita pantau dan kita lacak kontak eratnya, untuk kita lakukan tes. Harapannya kasus berhenti, tidak semakin melebar. Ketiga, ini sepertinya yang paling penting ya. Jadi teman-teman itu bisa saling memberi dukungan untuk keluarga, saudara, atau teman yang sedang mendapat hasil yang hasil antigen atau PCR-nya positif. Saling memberi dukungan. Sepertinya kalau untuk gejala kesehatan mungkin bisa diobati ya Bu. Dari obat kita bisa konsul, tapi support dari orang-orang terdekat yang utama itu yang akan membangkitkan aku pasti sembuh gitu ya. Untuk teman-teman tetap semangat belajar, mudah-mudahan bisa beraktivitas lagi, kasusnya tidak naik, saling mengingatkan untuk protokol kesehatannya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat berharga sekali buat kami, Bu, karena kami memang benar-benar harus tetap menjaga protokoler kesehatan, harus tetap sehat nggih Bu, biar semuanya sehat. Siap. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.